Walaupun madu kelo ini bukan obat, tetapi mampu menyembuhkan. Pertama ada teman Cina yang tetangganya lagi seminggunya dia akan menjalani operasi jantung karena jantungnya bermasalah. Dia kasihkan gratis, mungkin sebagai kedekatan dia konsumsi penderita jantung itu Astungkaro, dia sembuh. Selamat pagi teman-teman. Nusantara kembali lagi bersama channel Sandian Nusantara. Kali ini kita akan berkunjung ke peternak madu kela yang sudah memiliki sertifikasi resmi yang siap diedarkan seluruh Indonesia. Baik, ikuti kita. Pak Wayan nih, Pak Yang Dewa dari Sandia. Ini Pak Wayan sebagai pemilik mungkin bisa cerita dikit Pak mengenai diri Bapak sebagai peternak madu. Oke. Asal usul kita mulai budidaya madu awalnya kan saudara kita ada yang mengalami sakit diabetes ya lumayan parah. Ada teman yang merekomen untuk obat diabetes, bagusnya madu kelo kita dulu beli di teman, konsumsi rutin Astungkaro bisa sembuh dan sampai sekarang pun sehat. Dari sana kita beranjak, kenapa kita tidak kembangkan sendiri? Kita ada lahan, mulai kita mencoba mencari bibit. Nah, itu. Setelah itu mungkin dari sekarang kita lihat kita udah lumayan punya farm peternakan madu kelo sekitar 6 lokasi, 7 lokasi tempat. Ya. Dan manfaat yang lain juga banyak sekali dari madu kelo ini karena dia unsurnya semua multi nektar. Mungkin sebelum kita ngomong manfaat, Ya, teman-teman Nusantara mungkin banyak yang keliru apa itu madu kela. Madu kela itu kita di Indonesia memiliki ya dari setiap daerah, kita saking banyaknya daerah di Indonesia, dan nama-nama dari istilah madu kela itu juga berbeda-beda. Kalau di Bali kita sebut madu kela. iya. Kalau ada mungkin yang lain Pak bisa tahu? Iya. Kalau spesies di Indonesia ini kita termasuk daerah tropis, Ya. banyak sekali jenis dari stingless bee sebutannya kan, lebah yang tanpa sengat, stingless bee. Kalau di Bali sendiri disebut madu kelo-kelo, lebah kelo-kelo. Daerah lain juga ada disebut kelenceng, kelulut, galo-galo juga, trigona juga sebutannya. Itu tergantung daerahnya. Dan beberapa jenis juga tergantung daerah juga dia endemiknya dia. Endemiknya. Ya. Tapi mungkin Bapak tahu pemanfaatan madu kela, mungkin ini apa madu kela ini kan kita berdiri dari masa leluhur kita yang sangat berjaya lah di Nusantara ini. Ya. Mungkin dari pengetahuan Pak Wayan, yang boleh tahu ya, kapan itu kira-kira madu kela mulai terkenal lah atau dipergunakan oleh masyarakat kita di Indonesia, betul. Ya di Nusantara ini. Ya. Kalau di Nusantara sendiri, khususnya di Bali ini sendiri, dari leluhur kita sudah sering kita mendengarkan. Iya, madu kela. Luka, ya kita luka itu oleskan aja madu kelo-kelo, itu sangat mujarab sekali. Nah itu dari madu kelo-kelo yang di rumahnya langsung kita oleskan itu, yang begitu segar itu sangat mujarab sekali. Dia antioksidan ya, antioksidan, antibakterial ya, itu fungsinya juga.
Dan di pengobatan Cina ini juga tercantum dia. Oh, dalam pengobatan Cina Betul. juga tercantum. Dia disebut mother of medicine. Ratunya obat ini. Ratunya obat. Ibunya obat ini. Ibunya Nah, obat. kita sering meremehkan kan, padahal ini begitu multifungsi dia untuk pengobatan banyak jenis penyakit yang bisa. Dia bukan obat, tetapi mampu menyembuhkan. Ya. Nah, gitu. Karena itu memang kita butuhkan sekarang di masa pandemi ini. Kita perlu suplemen pengobatan yang herbal tanpa bahan kimia. Sambil jalan-jalan kita gali lebih dalam pemanfaatan madu kelor. Ikuti kita terus, jangan pernah di skip. Mari. Ya. Baik. Nah, di sini di Swarga Farm Bali ada banyak, mungkin kalian lihat tempat-tempat lognya ini peternak. Ada kelaunya di sini, ada kelaunya di sini. Ini disebut corong ya kan? Ya. Dia bikin sendiri. Ini bahan dari komponis dari nektar bunga. Sekitar ini kita memang lebih dahulu kan menanam bunga sebagai pakan. Biasanya. Di sini koloninya ratu dengan telur. Di sini dia untuk madunya. Ini bisa dilihat di sini. Nggak menyengat ya Pak? Enggak, dia stainless steel kan tanpa sengat ya. Seperti itu. Ini udah belum naik ya madunya. Salah satu lagi kita buka. Ini belum naik. Ini berupa bipolen ya sebagai makanan, sumber makanan Ya. aja dia. Belum vegetasi madu, belum fermentasi madunya. Ya. Pak, di segi pembibitan panen madu, apakah tanaman bunga yang ini mempengaruhi kualitas madunya Pak? Sangat berpengaruh. Makanan yang menentukan banyak kuantitas dari madunya juga kan. Kita siapkan makanan memang makanan itu berupa bunga-bunga yang kita tanam lebih dahulu. Setelah bunga-bunganya berkembang banyak, baru kita datangkan koloninya. Oh, berarti mendatangkan koloni bukan Ya. mencari mungkin indukan itu. Pak? Enggak, secara alam susah itu. Kita ada pengepul yang membawakan ke sini, itu yang kita kembangkan di sini. Karena satu koloni semakin banyak dia berkembang, baru dia akan menghasilkan madu. Ini tempatnya kecil, menawan. Ya bagus untuk dekorasi rumah juga. Oh, mungkin ini bisa lihat dari Kita Pak. bisa sudah mulai vegetasinya dan produksi madunya. Oh, ini kantong-kantong madu. Oh, ini kan Kalau madunya, ya, Pak. kalau udah ketutup dia udah penuh madunya. Hmm. Nah ini bisa. Kalau ini belum, ini udah ketutup kita colek aja udah keluar dia. Itu madunya dah. Ini. Dominan rasa madu ini adalah manis, pahit dan asam. Tiga rasa yang kalau pahit itu dia dari getah yang dia ambil di pohon-pohon. Kalau manis dari nektar dasar sama serbuknya. Kalau pahitnya juga dari serbuk tertentu, bunga-bunga tertentu ya. Oh, Ini jenis Itama dia, lebih besar dia. Berarti dari yang lokal. madu yang asli itu ada 3 rasa, manis, asam, ya, pahit. Jadi kalau kombinasi tiga ya, itu dia. Ada yang kombinasi kecap tiga. manis ya. sejak kapan Pak mulai niki madu apa? Madu klekle ini berbisnis madu klekle. Ya. Ini. Kita budidaya farm madu klekle ini mulai 2,5 tahun lalu. 2,5 tahun Ya, lalu. 2,5 tahun lalu. Ya. Karena 6 bulan, 10 bulan awal kita pengembangan koloni. Setelah itu baru udah mulai produksi madunya. Oh, 6 bulan proses untuk perkembangan koloni. Ya. Dan apa ya mungkin sekarang produksinya Bapak udah masuk banyak. Berapa Pak kira-kira bisa produksi dalam waktu 1 bulan? Kita kan ada 7 lokasi Ya. dan sekitar 1 bulan rolling terus di Iya. 7 lokasi itu rata-rata 1 bulan 400-500 kilo 400-500 kilo. ya. Ya, dan tujuan dari melegalitaskan madu klekle ini apa sih Pak? Soalnya yang ya. saya lihat kan banyak produksi rumahan gitu. Kita di samping kita konsumsi sendiri Ya. kita juga
menghasilkan, dan juga kita membantu umat supaya tidak ketergantungan obat-obat kimiawi. Ya, ini kan semua murni herbal dan sangat bermanfaat. Itu sebenarnya tujuan kita juga. Karena manfaatnya banyak Ya, dan dan sebagainya. Mungkin saya ingin tahu lebih jelas mengenai manfaat dari madu kela. Jadi kita jalan ke tempat yang lebih, ya. biar bisa duduk, biar bisa lebih nyaman lah kita ini sih. Oke. Madunya kecil dan telurnya lebih kecil lagi. Ini jenis lepi yang tadi utama. Nah, kita ada dua jenis budidaya tipe kelo-kelonya, yang jenis lepi sep sama itama. Ada perbedaan rasa dari atau Ada beda. ya. Dari karakter rasa, warna juga beda dia. Iya. Ini lebih kecil dia. Ini proses panennya dia diperas. Kalau itu disedot ya utamanya, karena kantong madunya besarnya. Itu bedanya. Kan makan. Nah, ini pakan untuk vegetasi jadi madu kelonya. Ini bunga apa namanya, Pak? Kalau di kebun AMP disebut air mata pengantin. Air mata pengantin. Ya, ada yang pink, ada yang putih. Palak-palak, semua palak ya. Ya, kita udah duduk di Balai Bengong di Swarga Farm Bali. Masih bersama Pak Wayan, kita bincang-bincang dengan Pak Wayan mengenai pemanfaatan madu kela yang tertunda tadi. Pak Wayan, Ya. tadi kan sedikit tertunda mengenai pemanfaatan madu kela. Mungkin Bapak bisa jelaskan nggak lebih rinci mengenai pemanfaatan madu kela itu? Sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan, ini bukanlah obat, tetapi banyak mampu menyembuhkan. Dari manfaat madu kelo ini, pertama meningkatkan daya tahan tubuh yang Ya. pada saat ini kan sangat kita butuhkan imunitas tubuh untuk mencegah berbagai virus-virus, kemudian mengurangi rasa lelah dia juga. Iya, kayak Ya. suplemen, Oke. ganti suplemen. Dia bisa juga mengobati diabetes. Nah, dan konsumen saya lumayan dari kalangan pejabat pun sangat rutin konsumsi ini. Kemudian manfaat yang lain, penyembuhan luka dia juga bagus sekali karena dia antibiotik juga, dan yang lain juga kesehatan jantung, infeksi virus juga dia sangat bagus untuk itu. Untuk anak-anak dan sangat bagus untuk konsentrasi dia. Untuk konsentrasi. Ya, pilih madu kelo yang dominan sedikit manis itu ya. Karena yang pahit mungkin kurang pas untuk anak-anak kan, karena Ya. ada tipe yang dominan manis, ada dominan pahit ya. Karena itu tergantung vegetasi dari bunganya. Dan setelah sebagai manfaat untuk perkembangan anak, Ya, dia Lain? konsentrasi konsentrat ya. anak. Berarti pembentukan otak dia lebih gini dia. Oh, Nah, karena dari sel-sel madu kelo ini sebenarnya itu sel-sel hidup dia. sel B11-nya. Ya, sel hidup dia. Oh, Itu yang mempengaruhi rangsang otak anak-anak dia. oh ya. Sama kayak salmon itu ya, berarti Ya, kurang lebihnya seperti lemak itu. lemak B11-nya yang saya sedikit pahami lah. Kita sama-sama belajar di sini. Nutrisi juga madu kelo ini sangat kaya nutrisi. Dia mengandung diantaranya antioksidan, flavonoid, fenolat, vitamin E, vitamin C, asam amino, zinc, zat besi, yang itu juga sangat bermanfaat untuk tubuh kita.
mengganti sel-sel yang mati itu untuk segera merangsang sel-sel yang meregenerasi sel. betul, yang meregenerasi sel-sel yang bermanfaat di tubuh ini. Mungkin kalau teman-teman sahabat Nusantara pengen lebih jelas tahu mengenai manfaat madu kelo, manfaat dari madu kelo, bisa beli contoh satu produk dari madu kelo, karena di dalamnya sudah ada brosur dan jabarkan pemanfaatannya, dan ini sudah bersertifikat, siap beredar di seluruh Indonesia. Sahabat Nusantara, jangan ragu. Ya, kita juga ada 3 produk varian, yang 100 ml, 250, ada yang botol plastik dengan kaca. Ini 3 produk kita. Lebih lengkapnya bisa mengunjungi website www.madukelo.id. Di sana juga bisa konsultasi ringan ya seputar madu kelo. Semoga bermanfaat, karena kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti ini contohnya, mungkin Pak bisa ini ya, cari yang madu kelo asli Ya, madu kelo. Mereknya seperti ini, jangan yang Kita lain. sudah sertifikasi Dinas Kesehatan IRT nomor 20951710255624 www.madukelo.id, dan segera juga kita sudah sertifikasi halal. Masih Usul proses. nanti sertifikasi halal. Madu kelo Ya, di sini. sekarang Mumpung mencicipi ada produk, rasanya. Ya. ada produk, kita manfaatkan. Oke Pak, boleh kita Ya, cicipi silakan, ini Pak. silakan, Dan di sini terima kasih untuk Pak Wayan karena sudah menyediakan apa ini, minuman. Coba dinikmati rasa madu kelo diisi Ya. Coba nikmati. air hangat. Ya. Ya. Ini saya satu. Ini udah tercampur dengan madu kelonya Pak. Ya, madu kelo dengan air hangat. Oh, ini ternyata seperti gini loh, hasil dari air hangat dicampur dengan madu kelo. Ya, jenis utama ini. Jenis etama. Saya coba dulu. Gimana rasanya? Nggak lupa, masalah rasa bibir saya nggak begitu bagus, tapi sekali cicip naik ulu kudukku bos, naik ulu kudukku. Ya kalau rasa, sekarang masalah rasa ya. Tadi sekali seriup mungkin karena tubuh ini banyak racunnya, makanya aduh langsung naik ulu kudukku. Rasanya kayak gimana ya? No. Ya, memang rasa bunga juga ini kan. No. Manfaatnya ada banyak. Kalau rasanya ada asin ada, Asam, asam manis. ada, Asin, ya. tas sudah masuk. Semua rasa ya. Pahitnya rasa, Ya. baru masuk manis, baunya madu banget. Produk madu kelo ini dari pengalaman yang saya sudah komersilkan, banyak sekali sebenarnya testimoni keberhasilan penyembuhan, walaupun madu kelo ini bukan obat tetapi mampu menyembuhkan. Pertama ada teman Cina yang tetangganya lagi seminggunya dia akan menjalani operasi jantung karena jantungnya bermasalah. Dia kasihkan gratis, mungkin sebagai kedekatan dia konsumsi. Penderita jantung itu astungkaro, dia sembuh dan operasi pun tidak jadi. Kan itu merupakan suatu keberhasilan dari madu kelo ini, karena dia mengandung zat-zat yang mampu menguatkan jantungnya. Kemudian ada dari pejabat kita sendiri, saya sebagai langganan beliau juga mengambil madu kelo ini. Beliau mengalami diabetes ringan, saya tidak sebutkan nama pejabatnya. Beliau rutin mengkonsumsi karena ini sudah berhasil juga menurunkan gulanya, menetralisir gulanya. Ada juga yang sering banyak mendapatkan testimoni sebenarnya, asam lambung.
ini dikonsumsi baru bangun saat perut kosong, karena asam lambung itu bisa dinetralisir dari zat-zat yang terkandung di madu kelo ini, dan sangat banyak yang sudah sembuh dari asam lambung mah kronis pun. Ya, demikian beberapa testimoni dan banyak lain testimoni yang lain yang bisa kita rangkum sebenarnya. Kolesterol mampu nggak disembuhkan, Pak? Kolesterol pelan-pelan ini, ya banyak juga yang bapak-bapak yang tua yang sudah mulai kolesterolnya, juga banyak pelanggan kita rutin untuk penyembuhan kolesterol. Terima kasih. Kita udah di penghujung acara. Ini kemasan dari madu kelo Pak Wayan Artano. Kita udah tahu dari pemanfaatan madu kelo bisa mempercepat peredaran darah, mempercepat penyembuhan mah kronis, mempercepat penyembuhan stroke, mempercepat penyembuhan diabetes, dan masih banyak manfaat lagi. Ada 21 manfaat. Dan bisa order madu kelo ini, dan di kemasannya juga, di kepasnya sendiri sudah ada brosur mengenai pemanfaatan madu kelo, produksinya kayak apa, dan ini murni madu tanpa ada tambahan apapun. Terima kasih kepada Pak Wayan. Sudah berizin dari dinas kesehatan. Ya, terima kasih kepada Pak Wayan karena bisa memberi kita sedikit pemahaman tentang madu kelo, dan kemasan dari madu kelo Pak Wayan ini sudah berizin resmi dari Dinas Kesehatan, dan untuk sertifikasi halnya masih dalam proses, mungkin minggu-minggu ini sudah selesai. Ya, semoga kita doakan semoga selesai, cepat selesai, dan bisa distribusi ke seluruh Indonesia, biar biar seluruh warga Indonesia, teman-teman Nusantara bisa kembali lagi ke jati diri Nusantara kita, pemanfaatan suplemen-suplemen alami yang sudah diciptakan oleh alam untuk kita. Itu aja untuk vlog kali ini. Tunggu vlog dan YouTube kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Kita sharing, berbagi ilmu kepada teman-teman semua yang bisa kita bahas ke depannya. Terima kasih kepada Pak Wayan Antara. Semoga produk dari madu kelo ini bisa terima oleh masyarakat luas. Terima kasih. Akhir kata yang ucapkan Pama Santi. Om Santi Santi.